Nah, oke teman-teman, guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian sehat selalu ya dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Bagi kalian yang mau absen ya dari mana asalnya, kota mana, silahkan kalian boleh juga chat ya di kolom komentar. Oke, ini saya akan membahas berita yang menurut saya juga agak menjengkelkan ya. Bahkan ini banyak juga ya mungkin dari kalian ya tadi malam ya mungkin agak kecewa ya, mungkin melontarkan kata-kata kasar pun juga mungkin ada ya. Karena saking jengkelnya ya. Ini menurut saya sebuah cobaan juga ya. Karena semakin tinggi ya tim kita levelnya itu semakin tinggi, maka di situ akan banyak yang mencoba untuk menurunkan. Kalau levelnya dari beberapa hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin itu negara-negara tetangga, ini negara gak jauh lagi. Ini ya, Max Hilgers ya, dan juga Eliano Reinders ini akan dilaporkan ke AFC agar tidak bisa bermain melawan China. Hal ini karena dianggap sumpah WNI dua pemain ini tidak sah. Nah, karena apa? Karena dilakukan tidak di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tuntas ya mengenai China ini yang akan melaporkan ke AFC sebenarnya. Ya menurut saya ini juga agak menjengkelkan, tetapi saya akan membahas tuntas ya agar media China dan juga pihak China ini juga tahu ya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PSSI ini di jalur yang benar. Saya akan membahas tuntas ya dari akar-akar serta dasarnya ya. Jadi biar semua teman-teman ini kalau berargu argumen nanti juga paham. Oke, sebelum saya lanjut ya teman-teman, bagi kalian yang punya masalah di badan ya mungkin kalau kemana-mana itu bau badan, kerja bau badan, jalan-jalan kurang pede karena bau badan, mau ketemuan juga bau badan, ini saya sangat rekomendasikan sekali ya, parfum premium 100% bibit murni tanpa campuran. Ketahanan wanginya ini ya, ini 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Khusus hari ini saja lagi promo, beli satu gratis satu. Dan ini sudah dapat sepaket seperti ini teman-teman ya. Dan untuk link pembelian silahkan kalian cek di link deskripsi ya. Khusus hari ini lagi promo. Dan ini non alkohol jadi bisa juga untuk ibadah. Jarak 3 meter masih tercium. Oke, kita langsung saja lanjut teman-teman ya. Mengenai sosok dua pemain yang dipermasalahkan. Ini awal mulanya ya. Ini saya ingin memberikan kata pengantar terlebih dahulu lah kepada teman-teman. Ini dari media Cina ya, 163.com. Dia menyebut bahwa naturalisasi Max Hilgard dan Eliano Reinders tidak sah. Bahkan mengancam akan melayangkan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Jika memang betul diturunkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut media tersebut, hal ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum Indonesia. Nah, ini kalian harus digarisbawahi terhadap hukum Indonesia. Kemudian mereka berencana untuk menggugat validitas proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Jika Max Hilger dan Eliano turun melawan Cina, Federasi Sepak Bola Tiongkok bisa mengajukan banding dengan alasan proses naturalisasi yang tidak sah. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian? Kejam bukan? Dan lantang sekali bukan? Bagaimana ya pihak China ini sepertinya juga akan keras mengecam kedua pemain kita. Tapi ada yang poin yang ingin saya sampaikan di sini, seperti yang sudah dia tulis ya, yakni melanggar hukum ketentuan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu dianggap tidak sah. Nah, apa kira-kira teman-teman yang dilanggar? Kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Secara formal ya, kita secara legalitas dulu saya jelaskan. Alur mereka ya, itu sudah benar. Dari pengisian berkas, kemudian wawancara BIN, kemudian juga ke Setnek ya, Sekretariat Negara, kemudian juga ke DPR. Ya, kemudian ada surat keputusan presiden. Ya, kemudian pengambilan sumpah. Dari runtutan itu semuanya ada dasarnya. Kemudian semuanya juga ada datanya. Apalagi itu sudah ada keputusan presiden ya sebagai kepala negara yang menyetujui. Dan media ini mengatakan ada penyimpangan hukum ya.
di Indonesia ini ya mengenai prosesnya ini. Di mananya yang disimpang itu loh. Saya heran juga penyimpangannya itu di mana. Jelas-jelas itu sudah ada SK ya, surat keputusan presiden. Kemudian juga disetujui oleh seluruh anggota DPR. Ya, kalau anggota DPR itu seluruh masyarakat Indonesia juga setuju ya. Artinya tanda tangan sudah, berita acara pun sudah, keputusan presiden pun sudah ya. Apa yang dilanggar gitu. Nah, kemudian ya, ini saya juga mencari ya informasi mengenai seorang pemain yang memang disumpah di luar negeri, apakah itu tidak diperbolehkan oleh AFC. Nah, itu juga saya mencari dan menggali informasi. Ternyata juga tidak ada yang memang mengatur ataupun melarang ya bagi para pemain untuk disumpah di luar negeri. Ya, itu tidak ada yang melarang. AFC, FIFA tidak melarang. AFC ataupun FIFA melarang jika ya PSSI itu dicampur tangan oleh pemerintah. Ya, dalam hari ini interpretasi ya dan juga diinvertasi ya. Nah, intervensi juga ya, diintervensi oleh pemerintah itu tidak boleh. Jadi AFC harus bertindak, tetapi dalam hal ini pemerintah dan juga PSSI itu berbeda. Ya, PSSI tetap di bawah naungan mitra dan selama PSSI ini adalah di Indonesia, jelas ini bermitra dengan pemerintah. Ya, tidak ada sangkut pautnya ya ataupun pemerintah mengontrol PSSI, tidak ada sama sekali. PSSI tetap tunduk dengan apa yang sudah menjadi aturan FIFA. PSSI sudah punya legal standing. Kemudian PSSI juga punya tim scouting. PSSI juga memiliki beberapa pengacara-pengacara hebat di luar yang memang mengurus berkas secara sempurna, secara tepat agar pemain ini benar-benar legal, formal membela timnas Indonesia. Jadi dalam hal ini kalau saya melihat kabar seperti ini saya hanya tertawa ya. Karena dari berita acara ya itu kita ada, surat keputusan presiden itu ada. Kalaupun AFC mau mempermasalahkan, ya tinggal disodorkan saja surat keputusan presiden itu ya. Ya seperti itu saja. Kalau memang aturan di Indonesia itu ada yang salah, ya tinggal buktikan saja salahnya di mana. Seperti itu saja. Karena jelas di sini alurnya itu sudah tepat dan sama sekali tidak melanggar hukum. Apalagi yang mau dipermasalahkan? Masalah cepat. Karena percepatan, yaitu memang sudah menjadi agenda pemerintah untuk reformasi sepak bola Indonesia. Jadi negara lain pun nggak usah kaget ya, prosesnya cuma membutuhkan waktu 24 hari. Ya, tanggal 6 dia datang ya, kemudian tanggal 30 disumpah ya. Yaitu cuma 26 hari ya, 24 hari ya. Tapi juga kalian harus ingat juga seperti Filipina, Prancis ya, Meksiko, Maroko. Kalaupun mereka menaturalisasi pemain itu nggak lama kok, 2 minggu sudah selesai. Jadi kalau alasannya hanya percepatan, kemudian juga ini tidak sah karena dilakukan di luar negeri pun kita sudah ada kok yang namanya duta besar. Bahkan untuk ambil sumpah kemarin ya, itu juga disaksikan oleh Uni Eropa. Ya, kemudian juga beberapa perwakilan negara-negara yang memang diundang oleh Duta Besar Indonesia di Belgia. Jadi secara dasar pun yang terpenting adalah surat keputusan presiden. Ya, kalau surat keputusan presiden kemudian juga sudah disetujui oleh DPR sudah ada, itu sudah kuat sekali teman-teman. Bahkan kalau AFC pun mau memberikan ini teman-teman ya mungkin sejenis sanksi atas dasar alasan apa ya pemerintah tidak sama sekali mengintervensi PSSI ya. Jadi atas dasar apa? Jadi dari sini pun kita paham bahwa sebenarnya semua alur yang dilakukan oleh PSSI itu sudah tepat. Dan semua ini ya menurut saya hanya negara ataupun beberapa oknum saja yang iri kepada kemajuan timnas Indonesia. Itu saja yang penting. Jadi ya menurut saya malulah negara sebesar itu ya. Kemudian dalam hal ini mencibir ya negara yang sedang naik level. Tapi tidak masalah ya bagi Indonesia dan bagi orang yang tahu itu hanya sekedar lawakan saja ya.
Yang jelas kita semakin tinggi ya akan banyak ujian dan semakin bagus tim kita juga akan banyak cobaan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar ini ya? Bagaimana respon kalian? Terserah kalian mau komen apa, yang penting jangan kasar. Silakan kalian tulis di kolom komentar.